Sus Arman, NPM 2004030100015. Saya dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2020. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan kewarganegaraan. Dalam materi yang saya akan jelaskan ini saya akan membahas terkait 4 topik. Yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, identitas nasional. Yang ketiga, integrasi nasional. Terus yang keempat, nilai dan norma konstitusional. Kita masuk pada topik yang pertama, yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan, tentu kita sebagai mahasiswa atau sebagai bangsa Indonesia memahami tentang hakikat kewarganegaraan. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan atau sering disingkat PKN pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, kepribadian Indonesia, atau rasa cinta tanah air. Hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dibagi dua, yaitu secara etimologis dan secara yuridis. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan peserta didik secara aktif serta mengembangkan potensi diri. Secara yuridis, pendidikan kewargaan di mana untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa cinta tanah air. Pada topik yang kedua, saya akan membahas atau menjelaskan tentang identitas nasional, yang dimana pengertian identitas nasional, terus pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Yang ketiga, faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Langsung saja, pengertian identitas nasional adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri atau jati diri yang melekat pada seseorang atau yang berguna untuk membedakannya dengan suatu dengan yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terkait karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, terus keinginan atau cita-cita. Jadi, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang memiliki suatu bangsa, yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Terus yang kedua, pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Membentuk identitas nasional suatu bangsa tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan adalah pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Pembentukan identitas nasional suatu bangsa tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang sangat besar. Hal ini dikarenakan identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa. Yang ketiga adalah faktor-faktor pembentuk identitas nasional suatu bangsa. Yang pertama, faktor objektif. Yang kedua, faktor subjektif. Yang ketiga, faktor primer. Yang keempat, faktor pendorong. Ini saya akan membahas terkait tentang integrasi nasional. Dalam integrasi nasional ini dibagi dalam 4 topik. Yang pertama, konsep integrasi. Yang kedua, faktor pembentuk. Terus yang ketiga, penghambat integrasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah istilah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai warga dari suatu bangsa dan negara, tentunya cukup sering mendengar istilah
nasional maupun integrasi nasional. Konsep integrasi yang pertama itu ada dua, yaitu konsep secara nasional vertikal. Yang kedua, konsep integrasi secara nasional horizontal. Konsep secara nasional vertikal memiliki tujuan memadukan perilaku dan persepsi elit dari massa sehingga kesenjangan antara kelompok berpengaruh. Terus, konsep secara integrasi nasional horizontal berkaitan erat dengan integrasi antara kelompok masyarakat dengan tujuannya menyatukan perbedaan meski lahir dengan teritorial dan kultur yang berbeda. Faktor pembentuk integrasi ini yang pertama itu adanya rasa seperjuangan atau senasib. Yang kedua, keinginan untuk bersatu. Yang ketiga, rasa nasionalisme yang kuat. Yang keempat, cinta tanah air dan memprioritaskan produk dalam negeri. Yang ketiga, penghambat integrasi. Yang pertama, keberagaman masyarakat Indonesia terlalu banyak. Yang kedua, secara geografis, wilayah Indonesia sangatlah luas. Yang ketiga, adanya fanatisme antara suku bangsa tertentu, yaitu nilai dan norma konstitusional. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal itu menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pengertian konstitusional adalah semua ketentuan dan aturan dasar tentang ketatanegaraan. Di dalamnya terdapat perlindungan hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM dan mengatur penyelenggaraan suatu negara. Penyusunan Undang-Undang Dasar, norma, serta nilai-nilai dalam praktek dalam penyelenggaraan suatu negara mempengaruhi rumusan naskah ini yang menjadi latar belakang sosiologi, filosofi, politik, dan sejarah ketentuan Undang-Undang Dasar. Pada dasarnya, paham tentang konstitusional merupakan prinsip yang dapat membatasi kekuasaan. Konstitusional mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan pemerintahan lainnya, dan sifatnya adalah mengatur. Jadi mungkin itu saja penjelasan materi terkait pendidikan kewarganegaraan. Mohon maaf jika dalam video ini penjelasannya kurang maksimal. Sekian dan terima kasih.